Ibuku dilempar uang seperti pengemis oleh suamiku. Aku balas dia sampai menyesal dan mengemis serta berlutut meminta uang padaku. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya, agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Malam itu, aula hotel berbintang 5 tempat acara gala amal diselenggarakan, berkilauan dengan lampu kristal dan gaun-gaun mewah. Aku, Devi, mengenakan gaun merah menyala yang kurasa cukup mewakili semangatku untuk membantu sesama. Namun, di tengah keramaian dan obrolan para donatur, mataku tak sengaja tertumbuk pada sosok pria yang berdiri di dekat jendela besar, menatap gemerlap lampu kota di bawah sana. Pria itu tinggi, dengan bahu lebar yang tampak gagah dalam balutan tuxedo hitamnya. Rambutnya tertata rapi, dan ada aura percaya diri yang kuat memancar dari dirinya. Ketika ia menoleh, tatapan matanya yang tajam bertemu dengan mataku. Sebuah senyuman tipis terukir di bibirnya, dan entah mengapa, jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Beberapa saat kemudian, seorang teman memperkenalkan kami. Namanya Tio. Ia adalah seorang pengusaha muda yang sukses di bidang properti, dan malam itu ia juga hadir sebagai salah satu donatur utama. Pembicaraan kami mengalir begitu saja, dari topik acara amal hingga minat dan pandangan kami tentang berbagai hal. Aku terkesan dengan kecerdasannya, caranya menyampaikan pendapat yang lugas, dan ambisinya yang tampak membara. Ia bercerita tentang proyek-proyek propertinya yang sedang berkembang pesat, dengan nada bicara yang penuh keyakinan. Aku, sebagai seorang desainer interior yang juga sedang membangun reputasi, merasa ada resonansi dalam semangat kewirausahaan kami. Yang paling membuatku terkesan adalah bagaimana Tio mendengarkanku. Ketika aku bercerita tentang kecintaanku pada desain, tentang bagaimana aku berusaha menciptakan ruang yang tidak hanya indah tapi juga memiliki jiwa, ia menatapku dengan intens, seolah benar-benar tertarik dengan setiap kata yang kuucapkan. Ia bahkan mengajukan beberapa pertanyaan cerdas yang menunjukkan pemahamannya tentang seni dan estetika. Malam itu, aku merasa seperti bertemu dengan seseorang yang tidak hanya tampan dan sukses, tapi juga memiliki pemikiran yang sejalan denganku. Setelah acara berakhir, Tio menawarkan untuk mengantarku pulang. Di dalam mobil mewahnya, di tengah rintik hujan yang mulai turun, percakapan kami semakin mendalam. Kami berbagi tentang masa kecil kami, tentang keluarga, dan tentang mimpi-mimpi yang ingin kami raih di masa depan. Tio bercerita tentang bagaimana ia membangun bisnisnya dari nol, dengan kerja keras dan dedikasi. Aku kagum dengan kegigihannya. Ia juga memujiku atas karya-karyaku, mengatakan bahwa desainku memiliki sentuhan unik dan berkelas. Pujiannya terasa tulus dan membuatku merasa dihargai. Ada kehangatan yang kurasakan saat bersamanya, sebuah koneksi yang terasa begitu alami dan kuat. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti mimpi. Tio tak henti mengirimiku pesan singkat, meneleponku hanya untuk sekadar menanyakan kabarku, atau mengajakku makan malam di restoran-restoran mewah. Setiap kencan kami terasa seperti petualangan romantis. Ia selalu punya cara untuk membuatku merasa istimewa, mulai dari kejutan bunga di meja kerjaku hingga tiket konser band favoritku. Ia tampak begitu sempurna, seolah ia adalah jawaban atas semua doa dan harapanku tentang seorang pendamping hidup. Namun, di sela-sela semua kemewahan dan perhatian itu, aku mulai menyadari beberapa hal yang sedikit mengusikku. Suatu malam, saat kami sedang makan malam di sebuah restoran, seorang pelayan tidak sengaja menumpahkan sedikit anggur di kemeja Tio. Reaksinya saat itu cukup membuatku terkejut. Ia memarahi pelayan itu dengan nada tinggi dan merendahkan, seolah kesalahan kecil itu adalah sebuah kejahatan besar.
Aku mencoba menenangkannya, tapi ekspresi wajahnya tetap dingin dan tidak senang. Di lain waktu, saat kami sedang membicarakan tentang teman-teman kuliahku, Tio berkomentar sinis tentang seorang temanku yang bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dasar. Kenapa juga dia memilih pekerjaan seperti itu? Gajinya pasti tidak seberapa. Harusnya dia cari pekerjaan yang lebih menjanjikan secara finansial, ujarnya dengan nada meremehkan. Aku merasa tidak nyaman dengan ucapannya. Bagiku, semua pekerjaan memiliki nilai dan kontribusi masing-masing. Saat aku menceritakan hal ini kepada ibuku, beliau mendengarkanku dengan seksama. Devi, ibu tidak bermaksud mencampuri urusanmu. Tapi kamu harus hati-hati. Kekayaan dan kesuksesan itu penting. Tapi yang lebih penting adalah hati dan karakternya. Apakah Tio benar-benar menghargai semua orang, tanpa melihat status atau kekayaan mereka? Kata ibuku dengan nada lembut namun penuh perhatian. Aku mencoba meyakinkan ibuku bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif, dan Tio sebenarnya adalah orang yang baik. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tidak bisa sepenuhnya menepis kekhawatiran ibuku. Meskipun ada keraguan kecil yang mulai tumbuh, aku tetap terbuai dengan pesona dan perhatian Tio. Ia sangat pandai merayu dan meyakinkanku bahwa aku adalah satu-satunya wanita yang ia cintai. Beberapa bulan setelah pertemuan pertama kami, di sebuah rooftop bar dengan pemandangan langit malam Jakarta yang memukau, Tio berlutut di hadapanku dan melamarku dengan sebuah cincin berlian yang berkilauan. Air mataku menetes haru. Dalam momen itu, semua keraguan seolah menghilang. Aku yakin, meskipun ada perbedaan kecil di antara kami, cinta akan mengatasi segalanya. Aku mengangguk dan menerima lamarannya dengan senyum bahagia. Malam ini, di kafe yang sama tempat kami sering menghabiskan waktu bersama, aku kembali menunggu Tio. Hujan masih setia menemani, menciptakan suasana yang sama seperti malam-malam awal pertemuan kami. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Kegelisahan yang kurasakan lebih kuat dari biasanya. Aku tidak bisa lagi sepenuhnya mengabaikan bisikan keraguan yang dulu sempat kutepis. Tio datang dengan senyumnya yang menawan, dan aku berusaha membalas senyumnya. Tapi saat ia mencium keningku, ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Aku bertanya-tanya, apakah aku telah membuat keputusan yang tepat? Apakah kebahagiaan yang kurasakan selama ini hanyalah sebuah ilusi yang akan segera sirna? Waktu akan menjawabnya. Namun, aku tidak pernah membayangkan bahwa pria yang kini duduk di hadapanku, pria yang akan menjadi suamiku, adalah orang yang akan menggoreskan luka paling dalam di hatiku dan ibuku. Beberapa minggu setelah lamaran romantis di rooftop itu, aku membawa Tio untuk berkunjung ke rumah ibuku. Ibuku tinggal di sebuah rumah sederhana namun asri di pinggiran kota, dikelilingi oleh taman kecil yang selalu dipenuhi bunga warna-warni. Rumah itu adalah tempat berlindungku sejak kecil, saksi bisu segala suka dan duka dalam hidupku. Bagiku, tidak ada tempat yang lebih hangat dan nyaman daripada rumah ibuku. Aku sangat antusias untuk memperkenalkan Tio kepada ibuku. Aku ingin mereka saling menyukai dan merestui hubungan kami sepenuhnya. Ibuku adalah wanita yang sangat penting dalam hidupku. Ia membesarkanku seorang diri setelah ayahku meninggal dunia ketika aku masih kecil. Ia bekerja keras tanpa lelah untuk memastikan aku mendapatkan pendidikan yang layak dan tumbuh menjadi wanita yang mandiri. Kasih sayangnya tak pernah pudar, dan nasihatnya selalu menjadi pedoman hidupku. Saat kami tiba di depan rumah ibuku, aku merasakan sedikit gugup. Aku menggenggam tangan Tio, mencoba menyalurkan ketenanganku. Tio tersenyum meyakinkan dan membalas genggamanku. Jangan khawatir, sayang. Aku yakin ibumu akan menyukaiku, katanya dengan nada percaya diri. Ibuku menyambut kami di depan pintu dengan senyum lebar dan mata berbinar. Ia langsung memelukku erat, lalu menoleh ke arah Tio dengan tatapan ramah.
Nak Tio, ya? Senang sekali akhirnya bisa bertemu langsung denganmu. Devi sering sekali bercerita tentangmu, kata ibuku dengan suara lembut. Tio membalas senyum ibuku dan menjabat tangannya dengan sopan. Senang juga bisa bertemu dengan ibu. Devi memang sering sekali bercerita tentang ibu, dan semua ceritanya selalu positif. Kami masuk ke dalam rumah, dan ibuku langsung mempersilakan kami duduk di ruang tamu yang sederhana namun terasa hangat. Beliau sudah menyiapkan berbagai macam camilan dan minuman kesukaanku. Aku merasa bahagia melihat ibuku dan Tio berbincang dengan akrab. Mereka membahas tentang pekerjaan Tio, tentang hobiku, dan tentang kenangan masa kecilku. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang sedikit janggal. Meskipun Tio bersikap sopan dan menjawab semua pertanyaan ibuku dengan baik, aku menangkap beberapa kali ia melihat jam tangannya dengan tergesa-gesa. Ia juga lebih banyak berbicara tentang dirinya sendiri dan pencapaiannya, sementara kurang menunjukkan minat yang tulus pada cerita ibuku. Saat ibuku bercerita tentang kesulitannya membesarkanku seorang diri, Tio hanya mengangguk singkat dan kemudian mengalihkan pembicaraan ke topik tentang investasi propertinya yang baru. Ketika ibuku menunjukkan foto-foto masa kecilku, Tio hanya melihat sekilas dan kemudian bertanya tentang rencana makan malam kami. Aku mencoba untuk tidak terlalu memperhatikannya, berharap perasaanku saja yang tidak enak. Mungkin Tio hanya sedang lelah atau gugup. Namun, aku tidak bisa mengabaikan tatapan mata ibuku yang sesekali menatapku dengan kerutan halus di dahi. Aku tahu, ibuku adalah orang yang sangat peka dan memiliki intuisi yang kuat. Setelah beberapa jam, Tio pamit pulang karena ada urusan lain yang harus ia kerjakan. Ibuku mengantarnya sampai ke depan pintu dan mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Setelah Tio pergi, aku kembali masuk ke dalam rumah dan melihat ibuku sedang membereskan sisa-sisa camilan di meja. Bagaimana menurut ibu tentang Tio? Tanyaku dengan nada hati-hati, mencoba membaca ekspresi wajah ibuku. Ibuku tersenyum lembut dan mengelus pipiku. Tio anak yang tampan dan terlihat sukses. Devi, ibu senang kamu menemukan seseorang yang kamu cintai. Ada jeda sejenak sebelum ibuku melanjutkan. Tapi, Devi, ibu hanya ingin kamu berhati-hati. Jangan hanya melihat luarnya saja. Perhatikan bagaimana ia memperlakukan orang lain, terutama orang-orang yang mungkin dianggapnya tidak selevel dengannya. Apakah ia benar-benar tulus dan menghargai? Kata-kata ibuku kembali menusuk hatiku. Aku tahu ibuku tidak bermaksud buruk. Ia hanya khawatir dan ingin yang terbaik untukku. Aku memeluk ibuku erat, mencoba menenangkan diriku dan juga ibuku. Aku mengerti, Ibu. Aku akan lebih memperhatikan lagi, jawabku dengan suara pelan. Malam itu, sebelum tidur, aku kembali memikirkan pertemuan ibuku dan Tio. Meskipun Tio bersikap sopan, ada sesuatu yang terasa kurang. Kehangatan yang biasanya terpancar dari interaksi ibuku dengan orang lain, tidak begitu terasa saat bersama Tio. Aku berharap perasaanku salah. Aku ingin Tio benar-benar menjadi pria yang tepat untukku. Pria yang juga bisa menghargai dan mencintai ibuku seperti aku mencintainya. Namun, benih keraguan sudah mulai tertanam di hatiku. Dan aku tidak tahu kapan benih itu akan tumbuh menjadi pohon masalah yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu menuju hari pernikahan kami, kesibukan semakin meningkat. Kami disibukkan dengan berbagai persiapan, mulai dari memilih gaun pengantin, memesan gedung, hingga menyusun daftar tamu. Di tengah hiruk-pikuk persiapan itu, aku semakin sering melihat sisi lain dari Tio yang membuatku merasa tidak nyaman. Kecintaannya pada kemewahan dan status terkadang terasa berlebihan. Setiap kali kami berbelanja, Tio selalu memilih barang-barang dari merek-merek ternama dengan harga selangit, seolah kualitas hanya bisa diukur dengan harga. Ia seringkali meremehkan orang-orang yang menurutnya tidak memiliki selera yang bagus atau tidak mampu membeli barang-barang mahal.
Suatu sore, saat kami sedang makan di sebuah restoran mewah, seorang pramusaji tidak sengaja menumpahkan sedikit minuman di celana Tio. Reaksi Tio saat itu benar-benar membuatku malu. Ia membentak pramusaji itu dengan kata-kata kasar dan merendahkan, bahkan setelah pramusaji itu berkali-kali meminta maaf dengan tulus. Aku berusaha menenangkan Tio dan meminta maaf kepada pramusaji itu atas nama kami berdua. Namun, Tio tetap terlihat marah dan terus mengomel sepanjang makan malam. Orang-orang seperti dia memang tidak becus kerja. Tidak heran kalau hanya jadi pramusaji seumur hidup, ujarnya sinis setelah pramusaji itu pergi. Aku menatapnya dengan kecewa. Tio, tidak seharusnya kamu berbicara seperti itu. Itu hanya kecelakaan. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Tio hanya mengangkat bahunya. Ayolah, Devi. Kamu terlalu baik. Orang-orang seperti mereka memang harus sedikit ditegur supaya lebih berhati-hati. Kejadian itu membuatku merenung. Mengapa Tio begitu merendahkan orang lain? Apakah ia benar-benar menghargai manusia hanya berdasarkan status dan kekayaan mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menghantuiku. Di lain waktu, saat kami sedang membahas tentang rencana bulan madu, Tio bersikeras untuk pergi ke sebuah resort eksklusif di Maladewa yang harganya sangat fantastis. Ketika aku mencoba menyarankan destinasi lain yang mungkin lebih terjangkau, ia langsung menolak dengan alasan bahwa kami harus merayakan pernikahan kami di tempat yang berkelas dan sesuai dengan status kami. Devi, kita ini bukan orang biasa. Aku ingin bulan madu kita menjadi pengalaman yang tak terlupakan dan bisa kita pamerkan kepada teman-teman kita, katanya dengan nada yang membuatku merasa seperti hanya menjadi bagian dari ambisinya untuk menunjukkan status sosial. Aku mencoba berbicara dengan Tio tentang perasaanku. Aku mengatakan bahwa aku merasa tidak nyaman dengan caranya memperlakukan orang lain dan dengan obsesinya terhadap status. Namun, Tio selalu meremehkan kekhawatiranku. Kamu terlalu sensitif, Devi. Aku hanya realistis. Di dunia ini, uang dan status itu penting. Orang akan lebih menghargai kita kalau kita punya segalanya. Ujarnya dengan nada yang seolah-olah aku tidak mengerti dunia yang sebenarnya. Setiap kali aku mencoba menyampaikan pendapatku yang berbeda, Tio selalu berusaha mendominasi percakapan dan membuatku merasa bersalah karena tidak sependapat dengannya. Aku mulai merasa seperti hidup dalam sangkar emas. Di luar, semuanya tampak mewah dan sempurna, tapi di dalamnya, aku merasa semakin terasing dan tidak dihargai sebagai individu dengan pemikiran dan perasaan yang berbeda. Meskipun hari pernikahan kami semakin dekat, dan semua persiapan sudah hampir selesai, hatiku semakin dipenuhi dengan keraguan. Apakah aku benar-benar mengenal pria ini? Apakah pria yang kukenal di acara amal dulu adalah orang yang sama dengan pria yang kini sering bersikap merendahkan dan egois di hadapanku? Bisikan keraguan itu semakin keras. Namun aku berusaha mengabaikannya. Aku sudah terlalu jauh melangkah. Undangan sudah disebar, gedung sudah dipesan, dan semua orang sudah tahu tentang pernikahan kami. Aku takut untuk mengakui bahwa mungkin aku telah membuat kesalahan besar. Aku berharap, setelah kami menikah, Tio akan berubah dan menjadi pria yang lebih baik. Namun, harapan itu terasa semakin tipis seiring dengan semakin jelasnya kilau palsu di balik senyumnya. Beberapa minggu setelah perdebatan tentang bulan madu, ibuku datang berkunjung ke apartemen mewah yang kini kami tinggali. Aku selalu senang setiap kali ibuku datang. Meskipun apartemen ini jauh lebih nyaman dan modern daripada rumahnya, ada sesuatu yang hilang tanpa kehadiran ibuku. Kehangatan dan ketulusan yang selalu ia bawa bersamanya. Aku sudah memberitahu Tio tentang rencana kedatangan ibuku. Awalnya, ia hanya mengangguk singkat tanpa memberikan komentar apapun. Aku berharap ia akan bersikap lebih ramah kali ini, mengingat pernikahan kami sudah semakin dekat dan ibuku adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki. Sore itu, saat bel pintu berbunyi,
Hatiku berdebar senang. Aku langsung berlari membukakan pintu dan memeluk ibuku erat. Ibuku tersenyum lebar. Matanya berbinar melihatku. Di tangannya, ia membawa sebuah tas anyaman berisi beberapa wadah makanan. Ibu bawakan rendang kesukaanmu, Devi. Ibu tahu kamu pasti rindu masakan ibu, katanya dengan nada lembut. Aku terharu. Ibuku selalu mengingat hal-hal kecil yang aku sukai. Terima kasih banyak, Ibu. Devi memang sudah lama sekali tidak makan rendang buatan ibu. Kami masuk ke dalam apartemen. Tio sedang duduk di sofa ruang tamu, fokus pada layar laptopnya. Ia hanya melirik sekilas ke arah kami tanpa beranjak dari tempat duduknya. Oh, ibu sudah datang, katanya datar, tanpa ada nada antusias sedikit pun. Ibuku tersenyum ramah dan mengulurkan tangannya. Halo, Nak Tio. Apa kabar? Tio menjabat tangan ibuku dengan singkat, lalu kembali menatap laptopnya. Baik, Bu. Suasana langsung terasa canggung. Aku berusaha mencairkan suasana dengan mengajak ibuku duduk dan menawarkan minuman. Kami bertiga duduk di ruang tamu, namun keheningan terasa begitu tebal. Ibuku mencoba memulai percakapan, bertanya tentang pekerjaan Tio dan persiapan pernikahan kami. Tio menjawab seperlunya, tanpa ada keinginan untuk terlibat lebih jauh dalam percakapan. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan mengetik di laptop atau menjawab panggilan telepon. Aku merasa tidak enak hati melihat ibuku yang berusaha keras untuk bersikap ramah, namun hanya mendapatkan respon yang dingin dari Tio. Aku mencoba menyela percakapan mereka beberapa kali, menambahkan cerita atau mengajukan pertanyaan, berharap bisa membuat suasana menjadi lebih hidup. Namun, Tio tetap terlihat tidak tertarik. Setelah beberapa jam, ibuku mengatakan bahwa ia harus segera pulang karena hari sudah mulai gelap. Aku mengantarnya sampai ke depan pintu. Saat kami berpelukan, ibuku berbisik di telingaku, Devi, kamu baik-baik saja. Aku hanya tersenyum tipis dan mengangguk, berusaha menyembunyikan kekecewaanku. Iya, Ibu. Devi baik-baik saja. Setelah mengantar ibuku sampai lift, aku kembali masuk ke dalam apartemen. Tio masih duduk di sofa, kini sedang menonton televisi. Aku menghampirinya dengan perasaan campur aduk antara marah dan sedih. Tio, kenapa kamu bersikap seperti itu kepada ibuku? Tanyaku dengan suara pelan namun tegas. Tio menoleh ke arahku dengan tatapan acuh tak acuh. Bersikap seperti apa? Aku hanya sedang sibuk. Sibuk? Kamu bahkan tidak menyapanya dengan benar. Kamu juga tidak tertarik dengan apa yang ia bicarakan. Dia ibuku. Tio, seharusnya kamu menghormatinya. Tio mendengus sinis. Menghormati? Untuk apa? Dia hanya wanita tua biasa. Tidak ada yang istimewa darinya. Kata-kata Tio bagaikan tamparan keras di wajahku. Aku tidak percaya ia bisa mengatakan hal seperti itu tentang ibuku. Cukup, Tio, seruku dengan suara meninggi. Ibu adalah orang yang paling berharga dalam hidupku. Aku tidak akan membiarkanmu menghinanya. Tio berdiri dari sofa, menatapku dengan tatapan merendahkan. Oh ya? Lalu kamu mau melakukan apa? Mau membela ibumu yang miskin itu? Kemudian, dengan gerakan yang cepat dan kasar, Tio mengeluarkan beberapa lembar uang pecahan 50 ribuan dari dompetnya. Tanpa melihat ibuku yang sudah berdiri di dekat pintu hendak pamit, ia melemparkan uang itu ke lantai, tepat di dekat kaki ibuku. Ini, ambil saja. Dasar merepotkan. Bentaknya dengan nada penuh penghinaan. Waktu seolah berhenti berputar. Aku terpaku, menyaksikan pemandangan yang membuat hatiku hancur berkeping-keping. Ibuku hanya terdiam, menunduk dan menatap uang yang berserakan di lantai. Air matanya mulai menetes tanpa suara.
Amarahku yang selama ini kupendam akhirnya meledak. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Pria yang akan kunikahi, pria yang selama ini kukira mencintaiku, ternyata adalah orang yang begitu kejam dan tidak punya hati. Malam itu, di ruang tamu mewah apartemen kami, sebuah penghinaan tak terlupakan telah terjadi, dan itu menjadi titik awal dari kehancuran pernikahan impianku. Gelombang panas amarah menghantamku begitu keras hingga aku merasa tubuhku bergetar hebat. Mataku memanas, dan rahangku mengeras. Bagaimana bisa pria yang pernah kucintai, pria yang akan kunikahi dalam waktu dekat, melakukan tindakan serendah dan sekejam itu? Melemparkan uang ke ibuku, wanita yang telah melahirkanku dan menyayangiku tanpa pamrih, seperti seorang pengemis hina. Pemandangan itu terpatri jelas di benakku, membakar setiap sisa rasa hormat dan cinta yang mungkin masih tersisa untuk Tio. Tanpa mempedulikan Tio yang masih berdiri dengan seringai merendahkan di wajahnya, aku berlutut di hadapan ibuku. Tanganku terulur, menyentuh jemari ibuku yang terasa dingin dan bergetar. Aku melihat air mata bening mengalir tanpa suara di pipinya yang sudah mulai keriput. Hatiku mencelos melihat kesedihan yang mendalam di matanya. Aku segera memungut lembaran-lembaran uang itu, satu persatu, dengan jari-jari yang gemetar. Setiap sentuhan pada uang itu terasa seperti sentuhan pada penghinaan itu sendiri. Ibu, ya Allah, ibu tidak apa-apa? Bisikku lirih. Suaraku tercekat oleh emosi yang bercampur aduk. Aku memeriksa tangannya, memastikan tidak ada luka fisik. Ibuku hanya menggeleng lemah, bibirnya bergetar, namun ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Kesedihan dan keterkejutan tampak begitu mendalam hingga merenggut suaranya. Aku berdiri, meraih kedua tangan ibuku dan membantunya bangkit. Tatapanku beralih pada Tio, yang masih berdiri dengan angkuhnya di tengah ruang tamu mewah ini, seolah tidak menyadari betapa besar kebiadaban yang baru saja ia lakukan. Tio! Seruku, suaraku bergetar namun penuh dengan kemarahan yang tertahan. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Bagaimana bisa kamu memperlakukan ibuku seperti ini? Tio mendengus sinis, menyilangkan kedua tangannya di dada. Ayolah, Devi, jangan berlebihan. Aku hanya memberinya sedikit uang. Dia pasti senang. Senang katamu? Kamu melemparkannya seperti sampah. Kamu merendahkannya. Dia ibuku. Tio, ibuku. Air mataku akhirnya tumpah, bercampur dengan amarah yang membara. Ya, ibumu. Seorang wanita tua yang tidak punya apa-apa dan hanya merepotkan. Balas Tio dengan nada enteng, seolah apa yang baru saja ia lakukan adalah hal yang wajar. Kata-katanya bagaikan cambuk yang memukul hatiku dan ibuku. Aku melihat ibuku semakin menunduk, bahunya bergetar pelan. Aku semakin menggenggam tangannya erat, mencoba menyalurkan kekuatan padanya. Cukup, Tio. Aku tidak tahan lagi. Teriakku, suaraku menggema di seluruh apartemen. Malam ini juga, aku dan ibuku akan pergi dari sini. Aku tidak sudi tinggal di bawah atap yang sama dengan orang yang tidak punya rasa hormat dan kemanusiaan. Oh ya? Kamu yakin mau meninggalkan semua kemewahan ini demi wanita tua itu? Tio mencibir, matanya memandang rendah ke arah ibuku. Wanita tua ini adalah segalanya bagiku. Dia adalah ibuku. Dan kamu bukan siapa-siapa bagiku lagi. Aku menyesal, sangat menyesal telah mengenalmu, telah mencintaimu, dan telah menerima lamaranmu. Aku segera meraih tas ibuku yang tergeletak di sofa. Ibuku masih terdiam, namun aku bisa merasakan genggaman tangannya yang semakin erat. Aku menuntunnya menuju pintu, tidak mempedulikan tatapan sinis dan meremehkan dari Tio. Kamu akan menyesal, Devi. Kamu akan kembali padaku, merangkak memohon ampun, teriak Tio dari belakang. Aku tidak menoleh.
Aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Aku hanya ingin membawa ibuku menjauh dari tempat penuh racun ini. Di dalam taksi yang melaju membelah malam, aku memeluk ibuku erat. Air mataku terus mengalir. Kali ini bukan hanya karena marah, tapi juga karena rasa bersalah yang mendalam. Aku merasa gagal melindunginya. Maafkan Devi, Ibu. Maafkan Devi. Bisikku berkali-kali di telinganya. Ibuku mengelus rambutku dengan lembut. Sudah, Nak. Ini bukan salahmu. Ibu tahu kamu menyayangi ibu. Tapi Devi seharusnya bisa melihatnya. Ibu. Sejak awal, ada yang salah dengan Tio. Devi hanya terlalu buta karena cinta. Malam itu, di rumah ibuku yang sederhana, aku tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali aku mencoba tidur, bayangan Tio melemparkan uang ke ibuku kembali menghantuiku. Rasa sakit hati dan amarah bercampur aduk, menciptakan gejolak yang tak tertahankan di dalam diriku. Aku berdiri di balkon kecil rumah ibuku, merasakan dinginnya angin malam menyentuh kulitku. Mataku menatap langit yang bertaburan bintang, mencari ketenangan yang tak kunjung datang. Di leherku, liontin perak pemberian ibuku terasa dingin di kulitku. Aku menggenggamnya erat, seolah mencari kekuatan dari benda itu. Dalam kesunyian malam, sebuah janji mengkristal di dalam hatiku. Tio telah menghina ibuku, merendahkannya di depan mataku. Ia telah menyakiti wanita yang paling kucintai di dunia ini. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Aku akan membalas perbuatannya. Aku akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Aku akan membuatnya merasakan bagaimana rasanya direndahkan, tidak berdaya, dan mengemis belas kasihan. Janji itu bukan lagi sekadar emosi sesaat. Janji itu telah menjadi sumpah yang akan membimbing setiap langkahku ke depan. Aku akan memastikan Tio membayar mahal atas penghinaannya. Hari-hari setelah malam memilukan itu terasa seperti kabut kelabu yang menyelimuti segalanya. Aku dan ibuku kembali tinggal bersama di rumah sederhananya. Apartemen mewah yang dulu kurasa sebagai simbol kebahagiaan kini terasa seperti penjara yang menyimpan kenangan pahit. Setiap sudutnya mengingatkanku pada Tio, pada senyum palsunya, dan pada penghinaan yang ia lontarkan kepada ibuku. Amarah masih membara dalam diriku, namun kini bercampur dengan kesedihan dan rasa bersalah yang mendalam. Aku merasa bersalah karena telah mengabaikan firasat ibuku sejak awal, karena telah dibutakan oleh pesona Tio dan menganggap remeh sikap-sikap kasarnya. Setiap kali aku melihat mata ibuku yang masih menyimpan jejak kesedihan, hatiku terasa seperti diremas. Ibuku, seperti biasa, berusaha untuk tegar. Ia tidak banyak bicara tentang kejadian itu. Namun aku tahu jauh di lubuk hatinya, ia sangat terluka. Ia mencoba menghiburku, mengatakan bahwa semua ini pasti ada hikmahnya dan aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Namun, aku bisa melihat tatapan kosongnya di malam hari, dan aku tahu ia sedang berusaha keras untuk menyembuhkan luka yang menganga di hatinya. Kejadian itu justru semakin mempererat ikatan antara aku dan ibuku. Kami menghabiskan lebih banyak waktu bersama, saling berbagi cerita dan kenangan indah masa lalu. Ibuku sering memasak makanan kesukaanku, dan kami akan makan bersama di meja makan kecilnya, ditemani obrolan ringan yang membuatku merasa sedikit lebih tenang. Suatu sore, saat kami sedang duduk di teras menikmati teh hangat, ibuku memegang tanganku dengan lembut. Devi, ibu tahu kamu sedang marah dan sakit hati. Itu wajar. Tapi jangan biarkan kemarahan itu menguasaimu sepenuhnya. Ingatlah siapa dirimu. Nak, kamu wanita yang kuat dan cerdas. Jangan biarkan satu orang seperti Tio merenggut kebahagiaanmu. Nasihat ibuku bagaikan air dingin yang menyiram bara api dalam diriku. Aku tahu ia benar. Aku tidak boleh membiarkan rasa sakit hati ini menghancurkanku. Namun,
Keinginan untuk membalas perbuatan Tio tidak bisa kutepis begitu saja. Setiap kali aku mengingat penghinaannya, amarahku kembali membuncah. Perlahan, fokusku mulai bergeser. Bukan lagi tentang pernikahan yang batal atau impian yang hancur. Kini, yang ada di benakku hanyalah bagaimana caranya membuat Tio menyesali perbuatannya. Aku mulai memikirkan berbagai kemungkinan, mencari cara untuk membalas penghinaan yang telah ia lakukan kepada ibuku. Aku kembali fokus pada pekerjaanku. Dengan semangat yang baru, aku mencurahkan seluruh energiku untuk mengembangkan bisnis desain interiorku. Aku bekerja lebih keras, mencari proyek-proyek baru, dan berusaha untuk terus meningkatkan kualitas karyaku. Aku tahu, untuk bisa membalas Tio, aku harus menjadi wanita yang sukses dan mandiri secara finansial. Aku tidak ingin bergantung pada siapapun, termasuk Tio. Di sela-sela kesibukanku, aku juga mulai mengumpulkan informasi tentang Tio. Aku mencari tahu tentang kondisi bisnisnya, tentang relasi-relasinya, dan tentang kebiasaan-kebiasaannya. Aku ingin memahami kelemahannya, mencari tahu apa yang paling berharga baginya dan bagaimana aku bisa merebutnya. Ibuku sesekali melihatku dengan tatapan khawatir. Ia tahu ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Ada tekad yang kuat terpancar dari mataku, tekad yang mungkin membuatnya sedikit takut. Namun, ia tidak pernah mencoba menghentikanku. Ia tahu betapa besar luka yang telah Tio torehkan di hatiku dan betapa aku ingin membela kehormatannya. Malam-malamku kini diisi dengan rencana-rencana dalam diam. Aku memvisualisasikan bagaimana Tio akan menyesal, bagaimana ia akan berlutut dan memohon ampun. Aku tahu, jalan yang akan kutempuh ini tidak mudah, dan mungkin akan mengorbankan banyak hal dalam diriku. Namun, demi ibuku, aku siap melakukan apapun. Janji pembalasan itu telah mengakar kuat dalam hatiku, menjadi motivasi yang membimbing setiap langkahku. Aku akan membuat Tio membayar mahal atas penghinaannya. Waktunya akan tiba. Setelah kepergianku dari apartemen Tio, rumah ibuku kembali menjadi pusat duniaku. Namun, kali ini, aku tidak hanya mencari perlindungan dan ketenangan, tetapi juga membangun benteng kekuatan. Aku memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar membalas penghinaan Tio adalah dengan menjadi seseorang yang tidak bisa ia remehkan. Seseorang yang memiliki kekuatan dan pengaruh. Dan kekuatan itu, aku yakini, berawal dari kemandirian finansial dan kesuksesan karir. Aku memulai hari-hariku dengan rutinitas yang ketat. Pagi-pagi sekali, setelah membantu ibuku menyiapkan sarapan, aku akan duduk di meja kerjaku, menghadap laptop yang kini menjadi senjata utamaku. Aku menelusuri berbagai platform desain interior, mencari inspirasi dari karya-karya desainer ternama dunia, dan mempelajari tren-tren terbaru dalam industri ini. Aku juga mengikuti kursus online tentang manajemen bisnis dan pemasaran digital untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Salah satu proyek pertamaku setelah kejadian itu adalah mendesain ulang sebuah butik pakaian milik seorang teman lama. Aku mencurahkan seluruh ide dan kreativitas dalam proyek ini. Aku memilih palet warna yang elegan, tata letak yang fungsional, dan pencahayaan yang dramatis untuk menonjolkan koleksi pakaian butik tersebut. Aku bahkan turun langsung untuk memilih material dan mengawasi proses pengerjaannya. Hasilnya sangat memuaskan. Butik itu terlihat lebih modern dan menarik, dan penjualan teman lamaku meningkat pesat setelah renovasi. Testimoni positif dari proyek ini menjadi modal berhargaku untuk mendapatkan klien-klien baru. Aku mulai aktif menghadiri acara-acara networking di industri desain dan bisnis. Awalnya, aku merasa sedikit canggung dan tidak percaya diri. Namun aku memaksakan diri untuk berinteraksi dengan orang-orang baru, memperkenalkan diriku dan portofolioku. Aku belajar untuk membangun hubungan baik dengan para arsitek, kontraktor, dan pemasok material bangunan.
Setiap koneksi baru adalah potensi untuk mendapatkan proyek baru. Media sosial juga menjadi alat penting dalam strategi pemasaranku. Aku membuat akun profesional untuk bisnisku, mengunggah foto-foto proyek yang telah kuselesaikan, berbagi tips dan inspirasi desain, serta berinteraksi dengan para pengikutku. Perlahan tapi pasti, jumlah pengikutku bertambah, dan semakin banyak orang yang mengenal karyaku. Tidak hanya fokus pada aspek kreatif, aku juga belajar tentang sisi bisnis dari desain interior. Aku membaca buku-buku tentang keuangan, mengikuti seminar tentang investasi, dan bahkan berkonsultasi dengan seorang penasihat keuangan untuk mengelola penghasilanku dengan lebih baik. Aku sadar bahwa untuk mencapai kebebasan finansial, aku perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana uang bekerja. Di sela-sela kesibukanku membangun bisnis, aku tidak pernah melupakan Tio. Aku secara diam-diam mencari informasi tentang keadaannya. Aku menghubungi beberapa teman yang masih berhubungan dengannya dengan alasan ingin tahu kabarnya secara umum. Dari percakapan santai itu, aku berhasil mengumpulkan beberapa informasi penting. Bisnis propertinya dikabarkan sedang mengalami masa sulit. Beberapa proyeknya mengalami penundaan, dan ia dikabarkan memiliki masalah dengan beberapa investor. Aku juga mendengar bahwa gaya hidup mewahnya tidak berubah, meskipun kondisi keuangannya sedang tidak stabil. Setiap informasi yang kudapatkan semakin memantapkan rencanaku. Aku tahu, kesombongan dan obsesinya pada status akan menjadi kelemahannya. Aku ingat suatu sore, saat aku sedang mengerjakan sebuah desain untuk apartemen mewah seorang klien baru, ibuku menghampiriku dengan secangkir teh hangat. Ia duduk di sampingku dan mengamati coretan-coretan desainku. "Kamu bekerja keras sekali, Devi," katanya lembut. Aku tersenyum lelah. Devi harus sukses, Ibu. Devi ingin membuktikan pada Tio bahwa ia salah meremehkan kita. Ibuku menghela napas pelan. "Ibu mengerti, Nak. Tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri dalam proses ini. Jangan biarkan dendam membutakan hatimu." Aku menggenggam tangan ibuku. "Devi tidak akan, Ibu. Devi hanya ingin keadilan untuk Ibu. Devi ingin ia merasakan apa yang Ibu rasakan malam itu." Waktu terus berjalan. Bulan berganti tahun. Bisnis desain interiorku semakin berkembang pesat. Aku berhasil mendapatkan proyek-proyek besar, termasuk mendesain beberapa kantor dan hotel butik. Namaku mulai dikenal di industri ini, dan aku sering diundang sebagai pembicara di berbagai seminar dan konferensi desain. Aku telah mencapai kesuksesan yang dulu hanya bisa kubayangkan. Namun, di balik senyum suksesku, bara api pembalasan masih menyala. Aku terus memantau perkembangan Tio dari jauh. Kabar terakhir yang kudengar adalah bisnisnya semakin terpuruk, dan ia terlilit banyak hutang. Aku tahu, saatnya sudah semakin dekat. Aku telah membangun kekuatan finansial dan reputasi yang cukup untuk melaksanakan rencanaku. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk membuat Tio menyesal dan berlutut memohon ampun padaku. Kabar tentang kemunduran bisnis Tio mulai beredar di kalangan relasi dan kenalan kami. Awalnya hanya berupa bisik-bisik samar, namun lama-kelamaan menjadi perbincangan yang lebih terbuka. Proyek-proyek properti yang dulu ia bangga-banggakan dikabarkan mengalami penundaan yang berkepanjangan akibat masalah perizinan dan kekurangan dana. Beberapa investor besar mulai menarik diri, merasa tidak yakin dengan prospek bisnisnya yang semakin suram. Tio, dengan egonya yang setinggi langit, tentu saja tidak mengakui adanya masalah. Di depan publik, ia masih berusaha mempertahankan citra pengusaha sukses dan kaya raya. Ia tetap menghadiri acara-acara sosial dengan mobil-mobil mewah dan jam tangan mahal, berusaha meyakinkan semua orang bahwa bisnisnya baik-baik saja. Namun, di balik topeng kesombongannya, aku bisa merasakan kepanikan yang mulai mencengkeramnya.
Beberapa teman yang masih berhubungan dengannya bercerita bahwa Tio menjadi lebih temperamental dan mudah marah. Ia sering menyalahkan karyawannya atas segala masalah yang terjadi, tidak mau mengakui kesalahannya sendiri dalam mengambil keputusan bisnis yang buruk. Ia juga dikabarkan terlibat perselisihan dengan beberapa rekan kerjanya, yang semakin memperburuk reputasinya di dunia bisnis. Salah satu kesalahan terbesar Tio adalah terlalu percaya diri dan gegabah dalam melakukan investasi. Ia mengambil pinjaman dalam jumlah besar untuk mendanai proyek-proyek baru, tanpa melakukan analisis risiko yang memadai. Ketika pasar properti mulai mengalami sedikit penurunan, bisnisnya langsung goyah. Ia kesulitan membayar cicilan hutang dan semakin terperosok dalam masalah keuangan. Aku mendengar kabar bahwa beberapa proyek andalannya terpaksa dihentikan karena tidak ada lagi dana untuk melanjutkannya. Para pembeli yang sudah membayar uang muka mulai mengajukan tuntutan hukum, menambah panjang daftar masalah yang harus dihadapi Tio. Reputasinya sebagai pengembang properti terpercaya pun hancur berkeping-keping. Seiring dengan semakin parahnya masalah keuangannya, gaya hidup mewah Tio pun mulai terpengaruh. Ia dikabarkan terpaksa menjual beberapa aset pribadinya, termasuk mobil sport kesayangannya dan apartemen mewahnya di pusat kota. Aku bahkan mendengar desas-desus bahwa ia harus pindah ke apartemen yang lebih kecil dan sederhana. Melihat semua ini dari jauh, aku merasakan campuran antara rasa puas yang pahit dan kewaspadaan. Aku tidak memungkiri, ada sedikit rasa senang melihat kesombongan Tio akhirnya mendapatkan ganjarannya. Namun, aku juga sadar bahwa ini belum akhir dari segalanya. Aku ingin melihatnya benar-benar menyesal dan merasakan kehinaan yang sama seperti yang pernah dirasakan ibuku. Aku terus fokus pada bisnisku sendiri, memastikan bahwa aku tidak melakukan kesalahan yang sama seperti Tio. Aku belajar untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, selalu melakukan analisis risiko yang mendalam, dan tidak pernah terlena dengan kesuksesan sesaat. Aku juga terus memperkuat jaringan profesionalku dan menjaga hubungan baik dengan para klien dan kolega. Dari kejauhan, aku bisa melihat Tio semakin terpuruk. Ia yang dulu selalu tampil percaya diri dan angkuh, kini terlihat lebih kurus, lusuh, dan penuh tekanan. Tatapan matanya yang dulu tajam dan penuh keyakinan, kini terlihat kosong dan putus asa. Badai telah menerjang fondasi kesombongannya, dan aku tahu, sebentar lagi, ia akan mencari tempat berlindung. Dan aku sudah siap untuk menyambutnya, bukan dengan tangan terbuka, melainkan dengan perhitungan yang matang untuk mewujudkan janjiku. Waktunya semakin dekat. Seiring berjalannya waktu, jurang antara kehidupanku dan kehidupan Tio semakin dalam dan lebar. Aku terus menanjaki tangga kesuksesan dalam karirku. Proyek-proyek besar terus berdatangan, dan reputasiku sebagai desainer interior yang handal semakin kokoh. Aku bahkan membuka kantor sendiri dengan beberapa karyawan, sebuah pencapaian yang dulu hanya menjadi impian. Sementara itu, kabar tentang Tio semakin memprihatinkan. Bisnisnya terus merugi, dan ia dikabarkan terlilit hutang yang semakin menggunung. Beberapa aset terakhirnya terpaksa dijual untuk menutupi sebagian kerugian. Lingkaran pertemanannya pun mulai menjauhinya. Orang-orang yang dulu selalu mengelilinginya saat ia berada di puncak kejayaan, kini menghindarinya seolah ia membawa penyakit menular. Anehnya, di tengah keterpurukannya, Tio mulai mencoba menghubungiku. Awalnya, ia hanya mengirimkan pesan singkat melalui media sosial, mengucapkan selamat atas kesuksesanku atau sekadar menanyakan kabarku. Aku membalas pesannya dengan singkat dan formal, menjaga jarak dan tidak memberikan celah untuk percakapan yang lebih mendalam. Kemudian, ia mulai menghubungi teman-teman dekat kami, menanyakan tentangku dan mencoba mencari tahu bagaimana kehidupanku. Beberapa teman bahkan menyampaikan padaku bahwa Tio terlihat sangat menyesal dan seringkali membicarakan tentang masa lalu kami. Aku hanya mendengarkan tanpa memberikan komentar apapun.
Penyesalannya terasa tidak tulus. Hanya muncul saat ia sedang berada di titik terendahnya. Suatu malam, saat aku sedang menghadiri sebuah acara penghargaan di bidang desain, aku tidak sengaja bertemu dengan Tio. Ia terlihat jauh berbeda dari Tio yang kukenal dulu. Wajahnya tampak lebih tua dan lesu, dan aura percaya diri yang dulu selalu memancar darinya kini telah hilang. Ia menghampiriku dengan ragu-ragu, tatapannya penuh penyesalan. "Devi, selamat atas penghargaanmu," katanya dengan suara pelan. "Terima kasih, Tio," jawabku singkat, berusaha untuk tidak menunjukkan emosi apapun. Aku turut senang melihat kesuksesanmu." Lanjutnya, tanpa kesulitan mencari kata-kata. Aku hanya mengangguk tanpa membalas tatapannya. Suasana menjadi canggung dan hening. Aku bisa merasakan tatapan mata beberapa orang di sekitar kami yang memperhatikan interaksi kami. "Devi, bisakah kita bicara sebentar?" tanya Tio akhirnya. Suaranya hampir berbisik. Aku menatapnya dengan dingin. "Tidak ada yang perlu kita bicarakan, Tio. Tapi, aku ingin minta maaf. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar di masa lalu. Maafmu tidak akan mengubah apapun, Tio. Kamu telah menghina ibuku. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulupakan." Potongku dengan tegas. Tio terdiam, wajahnya tampak semakin pucat. Ia menunduk, tidak berani menatap mataku. Aku bisa merasakan keputusasaan yang memancar darinya. "Aku tahu aku pantas mendapatkan ini," katanya lirih. "Tapi, aku sedang mengalami masa sulit, Devi. Bisnisku." Aku memotong perkataannya lagi. "Itu bukan urusanku lagi, Tio. Kamu membuat pilihanmu, dan aku membuat pilihanku. Sekarang, kita hidup di dunia yang berbeda." Aku berbalik dan meninggalkannya berdiri terpaku di tengah keramaian acara. Aku bisa merasakan tatapannya mengikuti punggungku, namun aku tidak peduli. Rasa sakit hati dan amarah yang dulu kurasakan kini telah berubah menjadi tekad yang membaja. Aku tidak akan pernah melupakan penghinaannya kepada ibuku, dan aku akan memastikan ia membayar semua perbuatannya. Meskipun ada sedikit rasa kasihan melihat kejatuhannya, hatiku tetap dingin. Ia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada ibuku. Jadi mengapa aku harus berbelas kasihan padanya? Aku tahu, sebentar lagi, ia akan datang kepadaku dengan lebih dari sekadar permintaan maaf. Bayangan keputusasaan sudah mulai menghantuinya, dan aku yakin, ia akan segera mencari pertolongan padaku, satu-satunya orang yang dulu pernah ia remehkan. Dan saat itulah, rencanaku yang sebenarnya akan dimulai. Hari demi hari, kabar tentang kemerosotan Tio semakin santer terdengar. Tidak lagi hanya sekadar bisikan, kini berita tentang kesulitan keuangannya menjadi bahan perbincangan terbuka di kalangan kenalan kami. Beberapa orang yang dulu dekat dengannya mulai bercerita tentang betapa parahnya situasi yang sedang ia hadapi. Aku mendengar bahwa apartemen yang dulu ia bangga-banggakan telah disita oleh bank karena gagal membayar cicilan. Ia terpaksa pindah ke sebuah kontrakan kecil dan kumuh di pinggiran kota, jauh dari kemewahan yang dulu selalu mengelilinginya. Mobil mewahnya pun sudah lama menghilang dari jalanan, digantikan oleh transportasi umum yang mungkin terasa asing baginya. Keterpurukan finansial Tio juga berdampak pada kehidupan sosialnya. Teman-teman yang dulu selalu menemaninya dalam pesta dan acara-acara glamor kini menghindarinya. Mereka tidak lagi mengangkat teleponnya atau membalas pesannya. Ia ditinggalkan sendirian dalam kesepian dan keputusasaan. Aku mendengar cerita dari seorang teman yang sempat bertemu dengannya di sebuah acara sederhana. Tio terlihat sangat berbeda. Penampilannya tidak terawat, matanya sayu, dan aura kesombongan yang dulu selalu memancar darinya telah benar-benar padam. Ia terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu.
Tio dikabarkan telah mencoba mencari bantuan dari berbagai pihak. Ia meminjam uang dari beberapa teman dan kenalan, namun jumlahnya tidak seberapa dan hanya mampu menunda kejatuhannya sesaat. Ia juga mencoba mengajukan pinjaman ke bank, namun riwayat keuangannya yang buruk membuatnya ditolak mentah-mentah. Bahkan, aku mendengar ia sempat menghubungi beberapa anggota keluarganya yang cukup berada, namun mereka pun enggan membantunya. Mungkin karena reputasinya yang buruk atau karena mereka sudah muak dengan sikap arogannya selama ini. Kabar tentang kesulitan Tio ini sampai kepadaku melalui berbagai media sosial. Beberapa teman yang masih peduli padaku bercerita dengan nada prihatin. Meskipun aku berusaha untuk tidak menunjukkan emosi apapun, jauh di lubuk hatiku, aku merasakan sedikit rasa puas yang bercampur dengan kewaspadaan. Aku tahu Tio semakin terdesak, dan orang yang sedang terdesak akan melakukan apa saja, termasuk mencari pertolongan pada orang yang dulu pernah ia hina. Aku terus menjalankan bisnisku dengan fokus dan kerja keras. Kesuksesanku semakin bersinar, dan aku semakin dikenal sebagai desainer interior yang handal dan terpercaya. Aku sengaja mempublikasikan setiap pencapaianku melalui media sosial dan media massa. Aku ingin Tio melihat betapa jauh aku telah melangkah dan betapa kontrasnya kehidupanku dengan kehidupannya saat ini. Meskipun keinginan untuk membalas dendam masih kuat dalam diriku, aku berusaha untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru. Aku tahu, saat yang paling tepat untuk bertindak adalah ketika Tio benar-benar berada di titik nadir. Ketika ia tidak punya pilihan lain selain datang kepadaku dengan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Aku merasakan bahwa saat itu sudah semakin dekat. Bayangan keputusasaan semakin merayap dalam kehidupan Tio, dan pintu-pintu harapan baginya semakin sempit. Aku hanya perlu sedikit bersabar lagi. Sebentar lagi, ia akan datang mengemis padaku, dan saat itulah, aku akan membuat ia membayar semua penghinaannya kepada ibuku. Aku sudah menyiapkan panggung untuk klimaks dari drama ini, dan aku akan menikmati setiap momennya. Kabar buruk tentang Tio datang seperti badai yang menghantam tanpa ampun. Sebuah gugatan besar dari para investor yang merasa ditipu dalam proyek-proyeknya akhirnya mencapai puncaknya. Pengadilan memutuskan Tio bersalah dan memerintahkannya untuk membayar ganti rugi dalam jumlah yang sangat fantastis, jumlah yang jelas tidak mungkin lagi ia penuhi. Berita tentang putusan pengadilan itu langsung menjadi headline di berbagai media bisnis. Nama Tio, yang dulu dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses, kini identik dengan penipuan dan kegagalan. Reputasinya benar-benar hancur. Para rekan bisnis yang dulu menjilatnya kini berbalik mencemooh dan menjauhinya. Tidak lama setelah putusan pengadilan itu, pihak bank kembali bertindak. Rumah kontrakan yang ditinggali Tio beserta sisa perabotan yang masih dimilikinya disita untuk menutupi sebagian hutangnya. Ia benar-benar kehilangan tempat tinggal. Aku mendengar kabar dari seorang mantan karyawan Tio bahwa ia terpaksa tidur di mobilnya selama beberapa malam sebelum akhirnya menumpang di rumah seorang teman lama yang iba. Namun, itu pun tidak berlangsung lama karena Tio, yang tidak bisa melepaskan kebiasaan buruknya, kembali bersikap arogan dan tidak tahu terima kasih. Kondisi keuangan Tio benar-benar mencapai titik nadir. Kartu kreditnya sudah lama diblokir, dan ia tidak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan atau kebutuhan sehari-hari. Ia mencoba mencari pekerjaan, namun dengan reputasinya yang hancur, tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Bahkan, pekerjaan kasar pun sulit ia dapatkan karena ia tidak memiliki pengalaman dan keahlian di bidang tersebut. Kehidupan sosial Tio benar-benar hancur. Teleponnya jarang berdering, dan jika pun ada, itu hanyalah panggilan dari para penagih hutang yang terus menerornya. Ia tidak lagi memiliki teman yang bisa diandalkan. Orang-orang yang dulu selalu tertawa bersamanya dalam kemewahan kini menghilang tanpa jejak. Ia benar-benar sendirian. Dalam kesunyian dan keputusasaan, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tio mulai merenungi kesalahannya.
Ia mungkin mulai menyadari bahwa kesombongan dan kerakusannya telah membawanya ke jurang kehancuran ini. Ia mungkin juga mulai mengingat bagaimana ia telah memperlakukan orang lain dengan buruk, termasuk ibuku dan aku. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Konsekuensi dari perbuatannya kini harus ia tanggung sendiri. Aku mendengar kabar bahwa Tio terlihat semakin kurus dan tidak terawat. Ia sering terlihat berjalan kaki tanpa tujuan di sekitar kota. Tatapannya kosong dan penuh keputusasaan. Ia seperti orang yang kehilangan arah dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Akhirnya, setelah semua pintu tertutup, setelah semua orang meninggalkannya, Tio mencapai titik di mana ia tidak punya pilihan lain. Dalam benaknya yang kalut, hanya ada satu nama yang terlintas. Satu-satunya orang yang mungkin masih bisa membantunya, meskipun ia tahu betapa besar rasa sakit hati yang telah ia torehkan. Orang itu adalah aku, Devi. Dan dengan sisa harga diri yang nyaris tak tersisa, Tio memutuskan untuk mencari keberadaanku, dengan harapan sekecil apapun untuk mendapatkan belas kasihan. Kejatuhan sang raja properti telah sempurna, dan kini, ia siap untuk mengemis di hadapanku. Beberapa minggu berlalu setelah kabar terakhir tentang kejatuhan Tio. Aku tidak menyangka ia akan menghubungiku secara langsung. Aku sedang berada di kantor, memeriksa beberapa sampel material untuk proyek baru, ketika resepsionis memberitahuku ada tamu yang ingin bertemu, seorang pria bernama Tio. Awalnya, aku mengira itu adalah kesalahan. Kenapa Tio mencariku? Setelah semua yang terjadi, aku tidak pernah menyangka akan melihat wajahnya lagi. Namun, resepsionis itu meyakinkanku bahwa pria itu sangat bersikeras ingin bertemu dan terlihat sangat putus asa. Dengan sedikit keraguan, aku mengizinkannya masuk. Saat pintu ruanganku terbuka, aku hampir tidak mengenali sosok yang berdiri di ambang pintu. Pria di hadapanku terlihat jauh lebih kurus, dengan wajah tirus dan mata cekung yang menunjukkan kurang tidur dan tekanan berat. Pakaiannya kusut dan tidak terawat, sangat kontras dengan penampilannya yang selalu parlente dulu. Ini bukan lagi Tio, sang raja properti yang kukenal. Ini hanyalah seorang pria yang kalah dan putus asa. Tio berjalan masuk dengan langkah gontai, tatapannya tertunduk. Ia terlihat sangat malu dan tidak berani menatap mataku. Devi. Panggilnya lirih. Suaranya serak dan hampir tidak terdengar. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi, menunggu apa yang akan ia katakan. Aku tahu aku tidak punya hak untuk datang ke sini, setelah semua yang kulakukan padamu dan ibumu. Lanjutnya, masih menunduk. Tapi, aku tidak tahu harus pergi kemana lagi. Aku tetap diam, membiarkannya melanjutkan. Aku benar-benar bangkrut, Devi. Semuanya sudah hilang. Rumah, mobil, bisnis semuanya. Katanya dengan nada putus asa. Aku bahkan tidak punya uang untuk makan. Aku bisa merasakan sedikit rasa kasihan melihat keadaannya yang begitu menyedihkan. Namun ingatan tentang bagaimana ia memperlakukan ibuku dengan kejam dengan cepat mengalahkan rasa iba itu. Lalu, apa hubungannya denganku, Tio? Tanyaku dingin. Tio akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah dan berkaca-kaca. Aku mohon bantuanmu, Devi. Hanya kamu satu-satunya orang yang mungkin masih bisa menolongku. Aku tertawa sinis. Menolongmu? Setelah semua yang kamu lakukan? Kamu pikir aku akan begitu mudah melupakan bagaimana kamu melemparkan uang ke ibuku seperti seorang pengemis? Wajah Tio semakin pucat mendengar perkataanku. Ia menunduk lagi, air mata mulai menetes di pipinya. Aku tahu aku salah, Devi. Aku sangat menyesal. Aku sudah menyakiti kalian berdua. Aku pantas mendapatkan semua ini, katanya terisak. Tapi, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku mohon, Devi tolong aku. Kemudian,
Tanpa diduga, Tio menjatuhkan diri ke lantai. Ia berlutut di hadapanku, kedua tangannya terlipat memohon. Aku mohon, Devi, pinjami aku uang. Berapapun itu. Aku janji akan mengembalikannya saat aku punya uang lagi. Aku mohon. Pemandangan Tio yang berlutut di hadapanku, mengemis meminta uang, terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Inilah saat yang selama ini kuimpikan. Pria yang dulu begitu sombong dan merendahkanku, kini berlutut di kakiku, memohon belas kasihan. Aku menatapnya dari atas, merasakan campuran antara kepuasan yang pahit dan sedikit rasa jijik. Aku ingat dengan jelas bagaimana ibuku menunduk memungut uang yang ia lemparkan. Sekarang, giliran Tio yang merasakan kehinaan itu. Kamu bilang ibuku merepotkan. Tio, kataku dengan nada dingin. Kamu bilang dia tidak punya apa-apa. Sekarang, lihat dirimu. Kamu bahkan lebih tidak berdaya dari ibuku saat itu. Tio terus terisak, tidak berani mengangkat wajahnya. Kamu melemparkan uang padanya seperti seorang pengemis. Lanjutku, suaraku semakin meninggi. Sekarang, kamu sendiri yang mengemis dan berlutut meminta uang padaku. Aku terdiam sejenak, membiarkan kata-kataku meresap dalam benaknya. Aku bisa melihat tubuhnya bergetar karena menahan tangis dan rasa malu yang mendalam. Apa yang akan kamu lakukan, Devi? Tanyanya akhirnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku menarik napas dalam-dalam, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Saat ini, aku memiliki kekuatan untuk menghancurkannya sepenuhnya. Aku bisa membalas dendam atas semua sakit hati dan penghinaan yang telah ia lakukan. Tapi, apakah itu yang sebenarnya aku inginkan? Apakah ini akhir dari rencanaku? Bangun, Tio, kataku akhirnya. Nada bicaraku lebih tenang dari sebelumnya. Tio mendongak, menatapku dengan mata penuh harap. Aku akan memberimu uang, kataku. Ekspresi Tio berubah dari putus asa menjadi terkejut dan penuh harapan. Sungguh, Devi? Terima kasih banyak, katanya dengan suara bergetar. Aku mengangkat tanganku untuk menghentikannya. Tapi ada syaratnya. Tio menatapku dengan mata penuh harap, seolah hidupnya kini sepenuhnya berada di tanganku. Syarat apapun, Devi. Aku akan melakukan apa saja, katanya dengan suara serak. Aku menarik napas dalam-dalam, menatapnya lurus. Syarat pertama, kamu harus meminta maaf kepada ibuku. Bukan hanya sekadar ucapan, maaf. Tapi permintaan maaf yang tulus dari lubuk hatimu yang paling dalam. Kamu harus mengakui kesalahanmu, mengakui betapa hinanya perbuatanmu malam itu. Wajah Tio terlihat sedikit menegang. Meminta maaf kepada ibuku sepertinya menjadi batu sandungan baginya, meskipun ia sedang dalam kondisi terpuruk. Namun, setelah beberapa saat, ia mengangguk lemah. Aku akan melakukannya, Devi. Aku akan meminta maaf padanya. Syarat kedua, lanjutku, nada bicaraku tetap dingin dan tegas. Kamu harus berjanji padaku, dan yang lebih penting, pada dirimu sendiri, bahwa kamu tidak akan pernah lagi merendahkan atau memperlakukan siapapun dengan tidak hormat, hanya karena status sosial atau kondisi ekonomi mereka. Kamu harus belajar menghargai setiap manusia. Tio kembali mengangguk. Kali ini lebih mantap. Aku janji, Devi. Aku sudah belajar banyak dari semua ini. Aku mengerti betapa salahnya aku selama ini. Syarat ketiga, kataku, menatapnya dengan intens. Uang yang akan kuberikan ini bukan pinjaman. Ini adalah bantuan. Aku tidak ingin kamu merasa berhutang budi padaku. Tapi, sebagai gantinya, kamu harus benar-benar mengubah hidupmu. Kamu harus bekerja keras, membangun kembali dirimu dengan cara yang benar, tanpa kesombongan dan tanpa merugikan orang lain.
Tio terdiam sejenak, mencerna kata-kataku. Kemudian, ia mengangguk dengan tekad yang baru. Aku mengerti, Devi. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk berubah. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik. Aku bisa melihat sedikit ketulusan di matanya, meskipun aku masih belum sepenuhnya yakin. Namun, aku memutuskan untuk memberinya kesempatan. Bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri dan untuk ibuku. Aku ingin melihatnya benar-benar menyesali perbuatannya dan berusaha untuk menebus dosanya. Baiklah, kataku akhirnya. Aku akan memberimu sejumlah uang untuk kamu bisa memulai kembali. Tapi ingat, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu mengulang kesalahan yang sama, jangan pernah berharap aku akan membantumu lagi. Tio menunduk dalam-dalam, air matanya kembali menetes. Terima kasih, Devi. Terima kasih banyak. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Jangan berterima kasih padaku, balasku dingin. Berterima kasihlah pada ibuku, yang meskipun telah kamu hina, masih memiliki hati yang begitu besar hingga membesarku menjadi orang yang tidak sekejam kamu. Aku berdiri dan berjalan menuju meja kerjaku. Aku membuka laci dan mengambil sebuah amplop tebal berisi sejumlah uang tunai. Aku kembali menghampiri Tio yang masih berlutut di lantai. Ini, kataku sambil menyerahkan amplop itu padanya. Gunakan uang ini dengan bijak. Dan jangan pernah lupakan pelajaran yang telah kamu dapatkan. Tio menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membuka isinya dan melihat tumpukan uang di dalamnya. Air matanya semakin deras mengalir. Aku tidak akan melupakan ini, Devi. Aku janji, katanya dengan suara tercekat. Aku menghela napas panjang. Sekarang, pergilah. Dan jangan pernah lagi memperlakukan ibuku dengan tidak hormat. Tio mengangguk cepat, lalu perlahan berdiri. Ia menatapku sekali lagi. Tatapan matanya kali ini dipenuhi dengan rasa terima kasih dan penyesalan. Terima kasih, Devi. Semoga kamu selalu bahagia, ucapnya sebelum akhirnya berbalik dan berjalan keluar dari ruanganku, meninggalkan aku sendiri dengan perasaan campur aduk. Aku merasa lega karena akhirnya bisa melihat Tio berlutut dan mengemis padaku, sesuai dengan janjiku. Namun, ada juga sedikit rasa hampa. Pembalasanku telah tercapai. Tapi luka di hatiku dan hati ibuku tidak akan sembuh begitu saja. Aku tahu, perjalanan untuk benar-benar memaafkan dan melupakan masih panjang. Tapi setidaknya, aku telah melakukan apa yang harus kulakukan untuk membela kehormatan ibuku. Dan itu sudah cukup untuk saat ini. Beberapa hari setelah pertemuan di kantorku, aku mendapat kabar dari ibuku bahwa Tio datang menemuinya. Aku tidak menyangka ia akan benar-benar melakukannya. Dan sejujurnya, aku merasa sedikit khawatir. Aku tidak tahu bagaimana ibuku akan bereaksi, dan apakah Tio akan bersikap tulus. Ibuku bercerita bahwa sore itu, saat ia sedang menyiram tanaman di teras belakang rumah, ia melihat seorang pria berdiri ragu-ragu di depan pagar. Pria itu terlihat kurus dan tidak terawat. Namun ibuku mengenali wajahnya. Itu Tio. Awalnya, ibuku merasa terkejut dan sedikit takut. Ia tidak tahu apa yang diinginkan Tio setelah semua yang terjadi. Namun, ia mempersilakannya masuk dan duduk di teras. Menurut cerita ibuku, Tio terlihat sangat gugup dan tidak berani menatap matanya. Ia terus menunduk dan memainkan jari-jarinya. Ibuku menunggu dengan sabar, membiarkannya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Akhirnya, dengan suara pelan dan serak, Tio mulai berbicara. Ia meminta maaf kepada ibuku atas semua perbuatannya di masa lalu, terutama atas kejadian malam di apartemen. Ia mengakui betapa hinanya tindakannya dan betapa besar rasa sakit yang pasti telah ia timbulkan. Saya sangat menyesal, Bu, kata Tio,
Menurut cerita ibuku, saya tahu kata maaf tidak akan pernah cukup untuk menebus kesalahan saya. Saya telah memperlakukan ibu dengan sangat tidak hormat, dan saya sangat malu dengan perbuatan saya. Ibuku mendengarkannya dengan seksama, tanpa menyela. Ia memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut Tio, mencoba merasakan ketulusan dalam ucapannya. Tio melanjutkan, "Saya telah kehilangan segalanya, Bu. Bisnis saya hancur, harta saya habis, dan saya ditinggalkan oleh semua orang. Saya baru menyadari betapa bodoh dan sombongnya saya selama ini. Saya baru mengerti betapa berharganya ibu bagi Devi, dan betapa besar cinta Devi kepada ibu." Air mata Tio mulai menetes saat ia berbicara. Ia terlihat benar-benar menyesal dan putus asa. "Devi telah memberi saya kesempatan kedua, Bu," lanjutnya. "Ia memberi saya uang untuk memulai kembali, tapi dengan satu syarat. Saya harus meminta maaf kepada ibu dengan tulus. Saya datang ke sini hari ini untuk memenuhi syarat itu. Saya benar-benar minta maaf, Bu. Saya harap ibu bisa memaafkan saya." Ibuku terdiam sejenak, menatap Tio dengan tatapan yang sulit kuartikan. "Aku tahu ibuku adalah wanita yang baik hati dan pemaaf. Tapi luka yang ditinggalkan Tio pasti sangat dalam." Akhirnya, ibuku menghela napas pelan dan berkata dengan suara lembut, "Nak Tio, ibu sudah memaafkanmu sejak lama. Ibu tahu kamu sedang dalam kesulitan, dan ibu berharap kamu bisa belajar dari semua ini. Uang dan kekayaan itu tidak kekal. Nah, yang paling penting dalam hidup ini adalah hati yang baik dan rasa hormat kepada sesama." Tio mendongak, menatap ibuku dengan mata terkejut dan penuh haru. "Sungguh, Bu? Ibu memaafkan saya?" Ibuku tersenyum tipis. "Iya, Nak. Tapi jangan sia-siakan kesempatan yang sudah kamu dapatkan. Berusahalah untuk menjadi orang yang lebih baik, bukan hanya demi Devi, tapi juga demi dirimu sendiri." Tio menunduk dalam-dalam, menyeka air matanya. "Terima kasih banyak, Bu. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ibu." Ibuku kemudian menawarkan Tio secangkir teh dan mereka berbincang sebentar. Ibuku memberikan beberapa nasihat kepada Tio tentang bagaimana cara memulai kembali hidupnya dan pentingnya untuk selalu bersyukur dalam segala kondisi. Setelah beberapa saat, Tio pamit pulang. Ibuku mengantarnya sampai ke depan pagar. Sebelum pergi, Tio kembali menoleh ke arah ibuku dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saat ibuku menceritakan kejadian itu padaku, aku merasa lega. Aku senang ibuku bisa memaafkan Tio, meskipun aku sendiri masih belum yakin apakah aku bisa melakukan hal yang sama. Namun, aku tahu ini adalah langkah awal yang baik. Setidaknya, Tio telah memenuhi salah satu syarat yang kubuat. Sekarang, tinggal melihat apakah ia benar-benar akan berubah dan belajar dari kesalahannya. Setelah pertemuan Tio dengan ibuku, aku mendengar beberapa kabar tentangnya dari teman-teman yang masih mengenalnya. Mereka mengatakan Tio terlihat lebih tenang dan tidak lagi sombong seperti dulu. Ia dikabarkan sedang berusaha mencari pekerjaan serabutan untuk bisa bertahan hidup. Beberapa kali mereka melihatnya bekerja di sebuah bengkel kecil, membantu membersihkan dan merapikan alat-alat. Aku juga mendengar bahwa Tio sempat menemui beberapa mantan rekan bisnisnya untuk meminta maaf atas sikap buruknya di masa lalu. Meskipun tidak semua orang menerima permintaannya dengan baik, setidaknya ia menunjukkan itikat untuk memperbaiki hubungannya dengan orang lain. Ibuku juga beberapa kali bercerita tentang pertemuannya dengan Tio. Ia mengatakan Tio sering datang ke rumahnya, bukan untuk meminta uang, melainkan hanya untuk sekadar mengobrol dan membantu ibuku di kebun. Ibuku melihat ada perubahan yang signifikan dalam diri Tio. Ia terlihat lebih rendah hati, lebih menghargai orang lain, dan lebih bertanggung jawab. Melihat perubahan dalam diri Tio, perlahan-lahan hatiku mulai melunak.
Kemarahan dan dendam yang dulu membara kini mulai meredup. Aku tidak memungkiri, ada rasa puas melihatnya merasakan akibat dari perbuatannya. Namun, melihatnya berusaha keras untuk berubah dan menebus kesalahannya, aku tidak bisa lagi memendam kebencian yang sama seperti dulu. Aku mulai merenungkan perjalananku selama ini. Awalnya, aku hanya ingin membalas dendam, membuat Tio merasakan apa yang telah ia lakukan pada ibuku. Aku bekerja keras, membangun kesuksesan, dan menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkannya. Dan aku berhasil. Aku melihatnya berlutut dan mengemis di hadapanku. Namun, setelah semua itu terjadi, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Kemenangan ini terasa hampa. Dendam tidak membawa kedamaian yang kuinginkan. Justru, aku merasa lelah dan terkadang bersalah karena telah membiarkan amarah menguasai hidupku begitu lama. Melihat Tio berusaha untuk berubah, aku mulai berpikir tentang arti sebenarnya dari keadilan dan pengampunan. Apakah membalas dendam adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan? Atau bisakah kita menemukan kedamaian dengan memaafkan dan melepaskan masa lalu? Ibuku, dengan kebijaksanaannya, pernah berkata padaku, "Devi, memaafkan itu bukan berarti melupakan apa yang telah terjadi. Tapi itu berarti melepaskan beban di hatimu. Dendam hanya akan merusak dirimu sendiri." Kata-kata ibuku itu terus terngiang di benakku. Aku mulai menyadari bahwa memaafkan Tio bukan berarti aku membenarkan perbuatannya, tapi lebih kepada membebaskan diriku dari belenggu masa lalu. Aku belum bisa sepenuhnya melupakan penghinaan yang telah ia lakukan pada ibuku, dan mungkin aku tidak akan pernah bisa. Namun, melihat usahanya untuk berubah, aku memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua padanya. Bukan sebagai seorang kekasih, tapi sebagai sesama manusia. Suatu sore, saat aku sedang berkunjung ke rumah ibuku, Tio juga ada di sana. Ia sedang membantu ibuku memperbaiki atap teras yang bocor. Ketika ia melihatku datang, ia terlihat sedikit terkejut dan gugup. "Halo, Devi," sapanya dengan nada canggung. "Halo, Tio," jawabku singkat. Kami bertiga duduk bersama di teras, menikmati teh hangat dan obrolan ringan. Tidak ada lagi ketegangan atau permusuhan di antara kami. Aku melihat Tio berbicara dengan sopan dan menghargai ibuku. Aku juga melihat ibuku tersenyum tulus saat berbicara dengannya. Saat Tio pamit pulang, aku mengantarnya sampai ke depan pagar. "Terima kasih, Devi," katanya sebelum pergi. "Terima kasih karena telah memberiku kesempatan kedua." Aku hanya mengangguk tanpa menjawab. Aku tahu, perjalanan Tio masih panjang. Ia harus membuktikan bahwa perubahannya ini benar-benar tulus dan permanen. Namun, melihat langkah awalnya, aku merasa ada harapan untuknya. Begitu juga denganku. Aku merasa beban di hatiku sedikit berkurang. Aku telah mendapatkan apa yang kuinginkan. Melihat Tio menyesal dan berlutut di hadapanku. Tapi yang lebih penting, aku mulai belajar tentang arti sebenarnya dari pengampunan dan melepaskan. Aku siap untuk membuka lembaran baru dalam hidupku, tanpa bayang-bayang dendam dan amarah. Masa depan masih terbentang luas di hadapanku, dan aku yakin, aku bisa meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Waktu terus bergulir, membawa bersamanya perubahan dan penyembuhan. Aku terus mengembangkan bisnisku, meraih kesuksesan yang semakin memuaskan. Namun, di balik pencapaian materi, ada kedamaian batin yang kini lebih kurasakan. Perjalanan penuh amarah dan keinginan untuk membalas dendam telah membawaku pada sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang diriku dan tentang arti hidup yang sesungguhnya. Tio terus berusaha memperbaiki dirinya. Aku mendengar dari ibuku bahwa ia kini bekerja di sebuah yayasan sosial, membantu orang-orang yang kurang beruntung. Ia menemukan makna baru dalam hidupnya dengan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Ia tidak lagi mengejar kemewahan dan status,
melainkan fokus pada hal-hal yang lebih berarti. Hubunganku dengan Tio tidak kembali seperti dulu. Luka yang pernah ada terlalu dalam untuk dipulihkan sepenuhnya. Namun, kami berhasil membangun sebuah hubungan yang didasari oleh rasa saling menghormati dan pengertian. Sesekali, kami bertemu untuk sekadar minum kopi dan berbagi cerita tentang kehidupan kami masing-masing. Aku melihat penyesalan yang tulus di matanya, dan aku percaya bahwa ia benar-benar telah berubah menjadi orang yang lebih baik. Ibuku, seperti biasa, menjadi pilar kekuatanku. Ia selalu memberikan nasihat yang bijak dan membimbingku untuk melihat sisi baik dari setiap kejadian. Ia mengajarkanku bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi lebih kepada melepaskan beban di hati dan memilih untuk maju. Kisah ini telah mengajarkanku banyak hal. Aku belajar bahwa amarah dan dendam memang bisa memberikan kepuasan sesaat, namun pada akhirnya hanya akan merusak diri sendiri. Keadilan memang penting, dan terkadang kita perlu memperjuangkannya. Namun, keadilan sejati tidak selalu harus diwujudkan melalui pembalasan. Aku juga belajar tentang kekuatan pengampunan. Memaafkan tidaklah mudah, terutama ketika kita telah disakiti dengan sangat dalam. Namun, dengan memaafkan, kita membebaskan diri kita sendiri dari belenggu masa lalu dan membuka ruang untuk kedamaian dan kebahagiaan di masa depan. Melihat kembali ke belakang, aku tidak menyesali keputusanku untuk membalas perbuatan Tio. Itu adalah sesuatu yang perlu kulakukan untuk membela kehormatan ibuku dan untuk menemukan kembali harga diriku. Namun, aku bersyukur karena pada akhirnya aku memilih untuk melepaskan dendam dan memilih jalan pengampunan. Kini, aku menjalani hidupku dengan lebih tenang dan bahagia. Bisnisku terus berkembang, dan aku dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangiku. Aku belajar untuk lebih menghargai hal-hal sederhana dalam hidup dan untuk selalu bersyukur atas apa yang kumiliki. Senja di ufuk barat selalu mengingatkanku pada perjalanan hidupku yang penuh liku. Ada kalanya gelap dan penuh badai, namun selalu ada harapan akan datangnya pagi yang baru. Aku telah melewati masa-masa sulit itu, dan kini aku berdiri lebih kuat dan lebih bijaksana. Pelajaran yang kudapatkan akan selalu kuingat, dan aku berharap kisahku ini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Bahwa sekeras apapun badai menerpa, selalu ada jalan untuk bangkit dan menemukan kedamaian. Dan terkadang, kekuatan terbesar justru terletak pada kemampuan kita untuk memaafkan dan melepaskan.